Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6425 Dia Benar. Bintang terakhir. Mendengar ini, semua orang merasakan tekanan, karena bagaimanapun Anda melihatnya, bintang terakhir ini terlalu menakutkan. Penampakannya begitu mengerikan, jadi kesulitan untuk mendapatkan warisan itu pastilah sangat tinggi. Namun Chu Feng tidak merasakan terlalu banyak tekanan, sebaliknya Tianjian Chanhua memiliki ekspresi yang sangat tidak senang di wajahnya. Lagi pula, dia ingin memperoleh warisan 7 bintang berjajar, dia ingin menantang bintang ke-6, tetapi warisan di sini mengambil inisiatif untuk memilih Xian Miao Miao. Jadi, dia mengarahkan pandangannya ke bintang terakhir, tetapi dia tidak menyangka bahwa bintang terakhir ini akan begitu menakutkan hanya dengan melihatnya. Hal ini membuatnya ingin mundur. Chu Feng. Pada saat ini Xian Miao Miao terbang keluar dari batu nisan. Apakah kamu sudah mendapatkan warisan? Tanya Chu Feng. Yah, warisan ini memang cocok untukku, tapi sungguh tidak mudah. Aku sangat berterima kasih padamu. Terima kasih semuanya, para senior. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua senior. Saat Xian Miao Miao mendekati Chu Feng, dia terlebih dahulu memberi hormat kepada orang-orang dari klan Dewa Roh. Dia sudah tahu bahwa Chu Feng dan klan Dewa Roh telah mengaktifkan formasi tambahan. Kalau bukan karena formasi tambahan itu, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan warisan itu. Kami hanya mengikuti perintah master kami, kata Shen Hui. Master? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang melemparkan pandangan penasaran, lagi pula, asal-usul klan Dewa Roh ini misterius. Meskipun dari segi kekuatan tempur saja, mereka tidak sebaik klan Abadi Zhao, klan Abadi Ye, atau Istana Pedang Surgawi. Namun kekuatan mereka secara keseluruhan terlalu kuat, seluruh klan adalah spiritualis dunia naga langit, dan metode yang mereka kuasai sangat kuat. Batas atas mereka sangat tinggi, bagaimanapun kita melihatnya, mereka sudah begitu kuat. Seperti apa eksistensi master mereka nanti? Master kami adalah Guru Chu Feng. Shen Hui melihat keingintahuan semua orang dan memberikan jawaban langsung. Apa? Chu Feng telah menjadi master kalian? Ekspresi semua orang sangat menarik, dan Tianjian Chanhua bahkan lebih bingung. Bagaimanapun, masih ada perbedaan antara seorang master dan senior. Master mungkin hanya gelar kehormatan, tetapi master adalah tuan yang sesungguhnya. Memanggil seseorang tuan berarti menempatkan diri pada posisi yang sangat rendah hati. Mengapa klan Dewa Roh yang begitu kuat bersedia memanggil Chu Feng sebagai master mereka? Sekalipun Chu Feng memiliki potensi besar, dia masih jauh lebih lemah dari mereka sekarang. Ceritanya panjang, jadi saya tidak akan membahas detailnya. Singkatnya, saya merasa terhormat dihargai oleh para tetua klan Dewa Roh, kata Chu Feng sambil tersenyum. Namun Shen Hui segera mengoreksinya. Tidak, master merupakan kehormatan bagi kami untuk membantu Anda. Guru Shen Hui benar sekali, merupakan suatu kehormatan bagi klan dewa spiritual kami untuk dapat membantu guru. Bahkan para anggota klan Dewa Roh yang biasanya tidak banyak bicara, mengungkapkan pendapat kolektif mereka pada saat ini. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Namun Wang Qiang, Xiao Yuer, Xian Miao Miao dan yang lainnya semuanya tersenyum dan gembira karena Chu Feng bisa mendapatkan bantuan sekuat itu dari klan Dewa Roh. Pada saat ini, sebuah suara rahasia mencapai telinga Chu Feng.
Itu adalah Xian Miao Miao. Chu Feng, kamu harus memecahkan bintang terakhir. Anda tidak hanya bisa mendapatkan warisan di sini, Anda juga bisa mendapatkan kualifikasi untuk membuka gerbang surgawi. Saya telah memperoleh kualifikasi ini, sekarang saya dapat membuka gerbang surgawi dan memasuki sungai surgawi ke-9. Mendengar ini, Chu Feng diam-diam menyampaikan pesannya tetapi juga menyampaikan ucapan selamatnya. Miao Miao, selamat. Ah, ini semua berkat kamu. Tapi Chu Feng, kamu juga harus memasuki sungai surgawi ke-9, jadi kamu harus menghancurkan bintang terakhir sendiri dan tidak membiarkan orang lain melakukannya. Kuncinya adalah bahwa seluruh hidup kita bergantung pada keberhasilan atau kegagalan bintang terakhir ini. Anda tidak bisa semurah hati itu. Meskipun hidup dan mati tidak dapat diprediksi, kami pasti akan merasa lebih tenang menyerahkan hidup kami di tanganmu, Xian Miao Miao mengingatkan. Sambil diam-diam menyampaikan pesan, dia juga melirik Tian Jianchanhua, maknanya sangat jelas. Dia sudah tahu bahwa Tian Jianchanhua sedang memikirkan warisan, jadi dia takut dengan karakter Chu Feng dan benar-benar memberikan kesempatan ini kepada Tian Jianchanhua. Aku akan melakukannya sendiri, jawab Chu Feng diam-diam. Setelah itu, Chu Feng dan semua orang berangkat dan langsung menuju bintang terakhir. Namun, begitu mereka benar-benar mendekati bintang itu, mereka terikat oleh kekuatan yang sangat kuat. Saat berikutnya, sekelompok besar orang ditarik ke dalam terowongan luar angkasa yang sama pada saat yang sama. Saat mereka keluar dari terowongan luar angkasa, mereka sudah berada di dunia berbintang. Dunia ini konsisten di dalam dan di luar. Tak hanya tampak besar dari luar, tetapi Anda juga bisa merasakannya begitu melangkah masuk. Sungguh besar, namun langit dan bumi yang luas tertutupi oleh kabut tebal, sehingga mereka pun hanya dapat melihat dalam jarak yang terbatas. Beruntungnya, mereka berada di sebuah lapangan yang luas, dan di tengah alun-alun itu terdapat batu nisan yang besar sekali, bentuknya seperti pedang, pedang yang sangat indah. Batu nisannya sendiri bagaikan harta karun, batu itu bukan terbuat dari batu, melainkan material berwarna merah menyala. Namun, dibandingkan dengan batu nisan ini, orang-orang mengalihkan perhatiannya ke alun-alun. Alun-alun ini tidak hanya sangat luas, tetapi juga dipenuhi dengan benda-benda padat seperti batu bulat, tapi itu bukan kerikil, meskipun tampak seperti kerikil. Namun, sebagai seniman bela diri, semua orang bisa merasakan kekuatan istimewa di dalamnya, kedengarannya seperti panggilan dari darah. Bahkan darah mereka mendidih, seolah-olah darah mereka memberitahu mereka bahwa kekuatan yang terkandung dalam batu-batu ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ini layak menjadi bintang terakhir, ini benar-benar berbeda dari bintang-bintang sebelumnya. Teman Chu Feng, jika harta karun ini terbangun, bisakah kita menggunakannya? Pada saat ini, istana suci tubuh ilahi, orang tua Ye Xiancheng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Chu Feng. Bahkan kepala istana pedang surgawi pun menoleh. Saya tidak yakin, namun kita semua telah berkontribusi terhadap hal ini, dan jika kita dapat berbagi, kita akan melakukannya, Chu Feng mengatakan ini. Semua orang tersenyum bahagia, bahkan hampir semua orang di sini bisa dianggap sebagai sekutu Chu Feng. Namun godaan batu-batu ini terlalu besar, dan semua orang menunjukkan keserakahan sampai batas tertentu. Chu Feng, kenapa kamu membaginya dengan mereka? Dilihat dari ekspresi mereka, benda ini pasti sangat kuat, kan? Mengapa kamu tidak menyimpannya untuk diri kamu sendiri? Egi sedikit tidak senang.
Menurutnya, hanya Chu Feng yang bisa membuka bintang terakhir ini. Jadi wajar saja semua hal baik seharusnya menjadi milik Chu Feng. Batu-batu ini digunakan untuk meningkatkan fondasi kultivasi seni bela diri, seperti kekuatan garis keturunan atau tubuh dewa yang dianugerahkan oleh surga. Semua orang sangat gembira, kurasa itu karena garis keturunan mereka semua bisa merasakan betapa besar kekuatan di dalam batu-batu ini dapat membantu mereka. Itulah mengapa mereka sangat gembira, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Kurasa batu ini akan membantu mereka, tapi mungkin tidak akan banyak membantu kita. Alasan mengapa Chu Feng menyebutkan kita adalah karena mereka yang bersemangat pada dasarnya adalah generasi tua atau para senior. Sebagai perbandingan, bahkan orang tua Xiao Yu'er dan Huang Fu Shantian, orang-orang dengan bakat luar biasa, gembira dan menyadari bahwa batu itu adalah hal yang baik, tetapi mereka tidak kehilangan ketenangan. Namun, orang-orang seperti Xiao Yu'er dan Wang Qiang memiliki reaksi yang sama terhadap Chu Feng, tanpa reaksi sama sekali. Bakat mereka berasal dari darah mereka, dan darah mereka cukup kuat, jadi batu ini secara alami tidak terlalu menggoda. Kak, tempat ini membuatku sangat tidak nyaman. Semuanya, tidak ada waktu yang terbuang. Kakak harus segera menerima warisan ini. Wang Qiang menunjuk ke batu nisan dan mendesak Chu Feng. Kakak, cepat pergi. Bahkan Xiao Yu'er mendesak mereka sambil tersenyum. Namun saat ini, Tianjian Chanhua berkata, Chu Feng, biarkan aku mencoba mendapatkan warisan makam ini. Begitu dia membuka mulutnya, belum lagi Xiao Yu'er, Xian Miao Miao, Song Yun, Xian Hai Xiaoyu, Bai Yun King dan lainnya yang sudah dekat dengan Chu Feng. Bahkan ekspresi Yuan Yanri dan Xin Wang menjadi tidak senang. Meskipun warisan 7 bintang berturut-turut telah diperoleh beberapa dari mereka sejauh ini, mereka semua tahu bahwa penyumbang terbesar adalah Chu Feng. Mereka sudah lama sepakat bahwa hanya Chu Feng yang bisa mendapatkan bintang terakhir ini. Sekalipun mereka mengabaikan kesulitannya, sekalipun itu adalah keuntungan yang bisa diperoleh dengan datang ke sini, itu hanya bisa didapatkan oleh Chu Feng. Dan Tianjian Chanhua ini jelas ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Tetapi siapapun yang punya sedikit rasa malu tidak akan memanfaatkan ini. Dibandingkan dengan yang lain, Wang Qiang berbicara langsung. Kataku, pertama-tama kamu harus memahami situasinya dengan jelas, lalu miliki sedikit kesadaran diri. Ini bukan makanan, kamu bisa mencobanya jika kamu mau. Ini adalah bintang terakhir dari 7 bintang yang mengalami konjungsi. Ini menyangkut kehidupan kita semua. Kau, tidak masalah jika kau mati, tapi kumohon jangan bunuh kami. Begitu Wang Qiang mengatakan ini, tidak hanya Tianjian Chanhua, tetapi banyak orang di Istana Suci Tianjian tampak tidak senang. Beberapa orang bahkan menjadi marah dan menunjuk Wang Qiang dan berteriak, beraninya kau menyinggung Nona Chanhua? Menurut mereka, tindakan ini bukan saja tidak menghormati Tianjian Chanhua, tetapi juga tidak menghormati Istana Suci Pedang Surgawi miliknya. Wang Qiang, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Pada saat ini, Song Yun melompat keluar, berjalan ke Tianjian Chanhua, dan menjelaskan sambil tersenyum. Nona, Wang Qiang kurang pandai bicara. Anda mungkin tidak mengerti apa yang dia katakan. Saya khawatir Anda mungkin salah paham, jadi saya akan menjelaskannya kepadanya. Apa yang dia maksud sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah warisan, kamu tidak pantas mendapatkannya,
Dan aku merasa dia benar sekali. Dan kultivasi kita saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi Marshall God Asura berikutnya di dunia novel.